Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Islam khususnya dan kepada manusia secara umum adalah Allah memberikan buku petunjuk yang sangat tepat diberikan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Kenapa saya katakan karunia yang sangat besar? Karena manusia kalau hanya mengandalkan panca indera serta pikiran yang dimiliki untuk menghadapi hidup itu sangatlah berat, sangat sulit, karena tidak semua masalah yang kita hadapi mampu terjawab oleh pikiran dan indera yang hanya kita miliki. Karena pada pokoknya gitu kan, manusia itu menyimpulkan hidup itu kan pada mulanya hanya bergantung kepada panca indera yang dia miliki. Dia gantungkan hidupnya kepada tangan, kepada mata, kepada telinga, kepada hidung, dan kepada panca indera lainnya untuk menyimpulkan dan menghadapi hidup yang dia hadapi. Dengan seiring waktu gitu kan, manusia kemudian mampu menjawab hidup itu bukan hanya dengan panca inderanya, tapi juga dengan akal yang dimiliki oleh mereka. Manusia itu hanya mengandalkan apa? Indera yang dia miliki untuk menyimpulkan dan menghadapi hidupnya. Makanya pada mulanya manusia itu hanya menilai sesuatu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh indera. Makanya pokoknya asal cek panon alus sampai alus. Pokoknya lamun cek letahna amis, oh teh alus. Lamun cek diraba teh lembut, lemas, oh alus. Pokoknya apapun yang dia hadapi, dia simpulkan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh inderanya. Mata kerbudak mah nyapanya, ieu teh dahareun teh manfaat atau amis. Asal amis bagus atau yang bagus itu belum tentu manis. Tuh ya. Kita hari loba sudon teh. Diberi pertanyaan gampang, disangka teh ngajebak. Nu hese teu dijawab. Ya kan? Makanya bagi anak itu nggak peduli ini makanan ini berbahaya atau tidak. Pokoknya asal cek letahna amis, maka itu yang baik. Kenapa? Karena akalnya belum berfungsi. Karena akalnya belum berfungsi, maka dia hanya akan menyimpulkan sesuatu itu sesuai dengan yang dirasakan oleh inderanya. Makanya asal tiis enak gitu kan. Ya kan begitu. Jadi ketika akalnya belum berfungsi, maka indera inilah yang akan menentukan apa yang harus dia lakukan dan apa yang dia rasakan. Makanya Nabi Musa ketika diberi pilihan kan oleh Fir'aun ketika masih bayi, masih kecil, antara api dengan yang lain, yang dipilih apa? Api. Kenapa api?
Karena lebih menarik panca inderanya. Gitu Pak. Walaupun Fir'aun itu tujuannya bukan itu kan. Tapi Fir'aun itu saking suudona gitu ta. Bakating kusieun menghadapi mimpi yang ditakwil oleh para dukunnya bahwa akan ada anak yang menghancurkan kekerajaannya. Itu sampai kabudak wae curiga Pak. Makanya kan diberi pilihan, kalau milihnya yang ini yang tidak membahayakan dirinya, berarti dia yang akan menjadi penghancur kerajaannya. Tapi kalau milihnya ya berarti benar budak boloho gitu, tapi misalnya naon gitu. Ya, Nabi Musa kan tetap manusia biasa yang waktu itu akalnya belum berfungsi. Maka indranya yang memperhatikan, walaupun nanti dalam keterangan lain itulah Allah gitu ya, sudah menetapkan segalanya. Tapi secara apa? Empiriknya gitu kan. Musa memilih api karena dia masih bayi, masih kecil yang hanya akan tertarik oleh sesuatu yang menarik perhatian. Itu tetap Pak berjalan. Sampai akhirnya di usia yang cukup balik, maka indra ini kemudian diaping oleh yang namanya akal. Maka ketika akalnya sudah berfungsi dengan baik, manusia sudah tidak terlalu mengandalkan lagi indra. Tetap indranya dia gunakan untuk menyimpulkan sesuatu. Tapi sekarang ditambah ku akal. Makanya sekarang mah kesimpulannya untuk asal amis bagus tidak. Mulai bermain akalnya. Kade nyage amis ieu mah nyilakakeun. Ceuk saha teh? Ceuk akal. Ieu mah pahit tapi mere manfaat. Kata siapa? Nah. Ieu mah piuntungan tapi bakal cilaka. Ieu mah pirugieun tapi akan manfaat. Begitulah akal mengaping manusia sampai mampu kepada tingkat ini mah baik, ini mah jahat. Di dieu tah teh. Makanya ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal birru? Ma huwal ismu?" Apa sih kebaikan itu? Apa sih kejahatan itu? Nabi menjawab dengan sangat diplomatis, "Istafti qalbaka." Tanyakeun kana hati, mintalah fatwa kepada hati. Kenapa? Karena hati kamu kalau sudah balik mampu mendeteksi kebaikan dan kejahatan yang akan kamu lakukan. Bagaimana cirinya? Idat ma'annat nafsuhu wat ma'anna qalbuhu fahuwal birr. Jika hati kamu bergetar dengan tenang, nyantai, nyaman, teu boga hariwang, pesiut, maka itu ciri kata Nabi, kamu sedang melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika hati kamu maha fi sodriko bergejolak, wa karihta an yattali alaihi nas, kamu khawatir orang-orang melihat dan mengetahui perbuatan kamu, maka pada saat itu kamu sedang melakukan kejahatan. Makanya Pak, bager jeung jahat mah di dieu engke. Heup nepi ka dieu. Berarti lamun aya orang kafir bager Pak, aneh teh. Balikan deui. Sampai sinilah orang akan menjadi baik atau jahat. Ketika dia jujur kepada hati nuraninya, maka dia akan menjadi orang yang baik. Tapi ketika dia berkhianat kepada hati nuraninya, disitulah sebetulnya bermulanya kejahatan. Makanya timbul pertanyaan, kalau ada orang Islam bager aneh ke Pak? Kunaon beuteung aneh? Hah? Tuh, nya salah nyimpulkeun. Segitu diberi akal teh. Kalau ada orang kafir bager, aneh tuh Pak? Hah?
Tuh, ngata aneh Haji. Tah, eta. Jadi berbicara orang baik itu nggak ada kaitan dengan agama. Jadi ya, awas jangan salah paham ya. Jadi orang baik itu tidak perlu agama. Cukup dia jujur kepada hati nuraninya, jadi baik. Karena ketika dia tidak jujur, jangankan tidak beragama, beragama pun jahat. Jadi lamun budak hayang bager, ka pasantrenkeun ulah. Hah? Oh, balikan deui, kira balikan deui ya. Nya. Kan sok aya kitu nya. Yo, lamun pamajikan hayang solehah, sida ngaji ka Ustaz Eka. Nah, ari geus ngaji beuki centil, Pak. Kira-kira kalau Bapak punya istri sedang ngaji, kemudian dia tambah centil, nu disalahkeun sa? Nah, jadi nyalakeun Ustaz. Kan teu ngeunah ulah balinya naon. Mun budak hayang soleh ka pasantrenkeun. Nah, Gusti pasantren budak beuki baong. Siapa? Bapak marah kepada siapa kira-kira? Tuh. Terbalik pasantren teh. Terbalik Ustaz teh. Naon wae atuh dibayar teh? Jo kana mayar. Padahal budak baong nurutan saha? Tah, geuning ngaku ngaku namanya. Nuduh we ustad ya bapak lah baong. Nah ini Pak. Tapi ini jangan salah. Tapi kalau Bapak jujur, ya disinilah letak kebaikan itu di sini. Disinilah kebaikan itu. Makanya sering saya sampaikan, kalau ingin baik, lain dititah diajar ke pesantren. Tapi diajarkan kejujuran budak teh. Sing jujur. Karena dengan kejujuran akan bertambah klop ketika dia diberikan pemahaman-pemahaman agama. Tapi kalau sudah hilang kejujuran, agama hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Makanya Bapak pernah lihat Ustadz dikacuaun? Jujur apa? Jujur. Bapak pernah lihat Ustadz dikacuaun? Aneh tuh? Entah. Aduh, berarti geus loba. Kayak kunaon ya Ustadz dikacuaun? Kunaon tah? Kalau kan dia ngerti agama. Kan segitu ya, makanya kan kita kadang-kadang bertanya begitu. Padahal dia mengerti agama. Dia menyampaikan hadis, Quran, tapi pikacauan, kurang entah. Tah, eta. Karena sudah tidak punya kejujuran. Makanya Nabi dengan tegas mengatakan, alaikum bisidqi. Kamu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuranlah yang akan mengarahkan kepada al-birru. Nah, al-birru apa? Kebaikan mana? Ari al-hasanah artinya apa? Baik. Ari khair? Baik. Taib? Ma'ruf? Ari ya bir? Baik yang mana? Nah, al-birru itu asalnya dari kata-kata al-barru. Al-barru itu lawan kata al-bahru. Al-bar itu kan lautan. Berarti al-bar itu apa? Daratan. Kalau pakai wajan hay'ah, wajan fi'lah, itu masdar hay'ah. Maknanya jadi seperti daratan. Nah, kebaikan di sini kenapa disebut al-birru? Karena luasnya itu seluas daratan. Naon teh? Tadi naon? Kejujuran. Kenapa kejujuran disebutnya al-birru kebaikannya? Karena kunci kebaikan-kebaikan itu ya terletak dari kejujuran ini sebetulnya. Makanya kan kekacauan yang kita rasakan hari ini kan satu penyebabnya sebetulnya. Apa? Nepikeun ka ieu teh teu jujur teh yudisilatif. Legislatif, eksekutif atau yudikatif? Nu teu jujur teh. Nah, ini kan masalahnya kan. Ini tuh yang sedang berbohong tuh para legislatif, para eksekutif, atau para yudikatif. Semua
Anu milih tiluan eta teh saha? Berarti sana teu jujur teh. Geus ngaku eta. Mata ganti tagarna, ganti rakyat. Iya tuh. Kita jangan seenaknya nuduh ari urang. Tah itu. Makanya kan Ali bin Abi Thalib ketika diprotes kan, ketika jadi khalifah anu protes Pak Ali. Wahai Tuan Khalifah, saya bingung dengan Anda sebagai pemimpin hari ini. Kenapa? Karena dulu mah zaman Rasulullah cenah enak jadi pemimpin teh. Tidak ada kekacauan. Maksudnya apa? Dia tidak terlalu kacau seperti hari ini. Nyaman, pemimpinnya anu. Pokoknya mah ngangkat zaman Nabi, ngadadatkeun zaman Ali. Kalau sekarang, anu mau kieu gitu tah. Itu Ali bin Abi Thalib ngajawabna teh simpel. Kata Ali, nya pantas we cenah zaman Nabi mah aman teh. Kenapa? Dulu mah nabinya pemimpin, rakyatnya saya. Sekarang mah saya pemimpin, rakyatnya kamu. Ya gitu. Ini walaupun terkesan apologi, tapi harus kita pikirkan bahwa nggak bisa kita menyalahkan orang per orang. Gak bisa kita menuduh orang lain terus. Terus juga baheula versus ayeuna mah. Nah, si ayeuna teh. Baheula mah. Baheula mah. Nya di baheula mah pan. Pemimpinna ustad itu, jamaahna ustad. Ayeuna mah pemimpinna ustad ieu, jamaahna itu. Nah ini Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemudian cukup hidup hanya berdasarkan akal dan indera ini? Nah, disinilah masalah bermula. Kira-kira Pak. Aya teu pengusaha, kemudian dia serius usahanya. Kemudian hasilnya besar. Ada? Ada. Tulikeun. Aya teu pengusaha tidak serius, kemudian hasilnya kecil. Ada tuh? Ada banyak. Pas ngitung. Tah ieu sok sangeunana urang teh. Menilai teh pakai perasaan bonyok, padahal manehna nu riput teh. Jadi anggapna batu teh siga bapak. Tong banyak-banyak ada lah gitu. Sedangkan bapak belum sensus kan? Belum mensensus mana yang banyak, yang hasilnya besar, hasilnya kecil. Kan belum sensus kan? Sudah, jangan sotoy, jangan sok tahu. Jadi ada tidak? Nah, ada orang yang berusaha, kemudian serius usahanya, hasilnya besar. Ada? Ada orang yang berusaha, tapi tidak serius, asal-asalan, kemudian hasilnya kecil. Ada? Sampai dia kaharti itu. Mudah nggak dipahami oleh akal kita? Mudah kan? Kenapa hasilnya besar? Oh kan serius. Nah, kenapa hasilnya kecil? Gitunya. Tulikeun kagok. Aduh, ya kurang bor ya teh. Ada orang yang sakit, kemudian berobat, praktis sembuh. Ada? Ada. Ada orang yang sakit, kemudian dia tidak berobat, praktis tidak sembuh. Ada? Ada. Heup nepi ka dieu. Gampang teu kahartina Pak? Mudah kan? Begitulah akal berkata. Begitulah akal menyimpulkan. Kenapa usahanya hasilnya besar? Oh, karena serius. Kenapa kecil? Oh, tidak serius. Makanya serius dong. Oh, gitu kan? Ada orang sakit kemudian berobat sembuh. Ada? Ada orang sakit kemudian tidak berobat. Pakai tercagar-cagar. Ada? Ada. Mudah kita pahami? Mudah.
Dan ketika ia berlangsung terus, akhirnya akal berkesimpulan berarti hasil teh tergantung hasil teh tergantung usaha. Beuki gede usahana, beuki alus usahana, hasilnya bakal mucekil. Semakin kita berusaha dengan serius, berusaha dengan baik, hasilnya juga akan baik. Jangan pernah berharap hasil besar kalau usahanya asal. Jangan berharap ingin sembuh lamun diubar wae. Nah, sampai kesimpulannya berarti hasil teh tergantung usaha. Maka lahirlah Qadariyah. Nah, kelompok Qadariyah teh ieu. Nah, kelompok yang punya kesimpulan bahwa semua hasil di muka bumi ini tergantung usaha. Setuju Pak? Setuju? Ini persis pisan Qadariyah Pak Haji. Setuju? Setuju. Pasti setuju dah. Kancak atau kahartina ku akalna. Mudah. Cang gitu kan. Untung gede karena usaha serius. Usaha serius letik. Karti. Maka sampai sinilah akhirnya orang beranggapan bahwa usaha kitalah yang menentukan hasil. Beres Pak? Teracan. Kenapa teracan? Di dia mimiti liar Qadariyah teh Pak. Dari mana mulainya liar Qadariyah? Di dia ternyata di lapangan ada pengusaha yang tidak serius, tapi hasilnya besar. Ada? Ada. Kemasan sahayangna, jalana, nyempot ke megang, dagang teh Pak. Dah ngantri atuh. Itu di Jawa Tengah, Jawa Timur ya itu dapat. Kemarin ada berita. Nu dagang es, es permen karet. Itu rasanya cuma satu rasa permen karet. Tidak ada macam-macam variasi. Dijualnya jam 10 peting. Mulai bukan. Tapi itu laku sampai 200 bahkan 300 gelas dalam semalam. Pertanyaannya, jadi dagang es teh siang malam? Ya. Aman cek akal es kan? Es teh berarti tiis. Lawan tiis apa? Nah gitu kan akal kita berbicara. Karena es itu lawannya panas, berarti jualan es. Tah begitu ningali nu katilu mulai bingung. Nah kieu. Bahkan tambah bingung. Aduh ya kudu dihapusnya itu menang hese capek. Malah tambah bingung. Ternyata di lapangan aya nomor 4. Dia berusaha serius. Ternyata hasilnya kecil. Ada anu kitu Pak? Wah, strategi marketing lagi nepikeun ka apa kusut tadi Pak. Tempat strategis, rasa bersaing, harga juga tidak mahal. Kemasan menarik. Datu payu. Kunaon tah? Hah? Tidak jujur. Aja karena jujur deh, Pak Haji. Atasan mah. Tong dibahas deh, atasan mah atas bab jujur mah. Aya nu jujur, aya nu teu payu, Pak. Tuh, kan aya. Lasok suudon kanu teu jujur, kanu teu payu teh. Oh, tah. Tadi maker 1, 2 dengan mudah akal mengatakan berarti hasil itu tergantung usaha. Tapi ketika dihadapkan dengan nomor 3 mulai ngahulang, nah hanya usahana asal-asalan keserius tapi hasilnya nu kaopat aya nu serius tapi ternyata tuh mulai Qadariyah bimbang.
Mulai orang yang beranggapan bahwa semua hasil tergantung usaha, mulai rada bingung. Kenapa? Karena di lapangan teralami ini. Teralami ini. Makanya waktu diminta lagi mengisi acara motivasi, dia menolak sekarang. Kenapa? Bingung cari contoh. Karena dia seorang motivator yang dulu mengatakan hasil tergantung usaha, terbangkrut usahanya. Padahal dia dulu motivator. Begitu usaha namru, Pak jadi pemateri motivasi, boboraah. Saya keriput. So, ya, tulikeun Pak, keun ya Pak, kena jam sora jam 8 lah geuseuh insyaallah. Ternyata ketika ada yang berobat sembuh, tidak berobat tidak sembuh, dengan mudah akal menyimpulkan, iya berarti usaha itu menentukan hasil. Usaha mah mau ngebobodo hasil. Ternyata di lapangan ada orang yang tiga, dia sakit dan tidak berobat, tapi dia sembuh. Ada? Bahkan dia jadi lebih kaget, ada orang yang sakit, kemudian berobat, ternyata tersembuh-sembuh. Maut mangus beres. Justru masalah itu maut Pak. Kalau yang sakit, yang berobat kemudian mati mangus beres masalahnya. Justru masalah teh dia berobat habis-habisan, ternyata penyakit tidak kunjung sembuh. Maka pertanyaannya, berarti sembuh itu gara-gara apa? Hah? Takdir, bapak apa di mana? Takdir pancan nepi kana wahyuna ge. Tinggal Pak, ya tuturkan ya Bor ya. Kita baru sampai membahas bahwa hidup kita ketika hanya mengandalkan indera dan akal yang kita miliki. Keapalan takdir Pak, akal mah. Teka pikir, mau kaudak betul akal. Mau kaudak. Tidak akan katepi akal mikiran takdir mau. Nggak bisa. Maka dengan kondisi ini, di sini mulai akal bingung. Di sini mulai indera lelah. Karena tenaga yang dikeluarkan tetap tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena pikiran tenepi hese naon itu penyebabnya. Padahal usahanya sudah serius. Berbagai macam tips-tips dagang supaya laku sudah dia jalankan. Dari mulai seminar yang gratis sampai seminar yang mahal agar meningkatkan hasil usaha tetap mentok. Sampai buku baca ini, buku ini dibaca, buku itu dibaca. Bahkan cara gila menuju sukses dibaca. Jinu gelawai dibaca Pak. Saking kunaon? Saking hasil gitu kan. Saking usaha ingin mencapai hasil yang diinginkan. Jadi sembuh teh gara-gara non? Gara-gara berobat? Gara-gara tidak berobat? Kodariah hari Bapak, iya pertanasan abi nu bieu. Sembuh teh gara-gara apa? Ayah yang tidak berobat sembuh? Mending ayah yang tidak berobat sembuh. Kata siapa berobat sembuh? Tanya Pak, nyata orang-orang kodar itu bingungnya itu seperti ini, seperti Bapak. Betul. Karena akalnya sudah tidak bisa memahami, indranya sudah tidak kuat tenaganya. Maka inilah yang saya katakan awal tadi, bahwa kita sangat beruntung mendapatkan karunia buku petunjuk yang Allah berikan yang namanya Al-Quran. Datang wahyu
Dijawab ku wahyu teh, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an yabra'ah. Apapun yang menimpa di muka bumi ini dan juga yang menimpa kepada diri kamu, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dalam apa? Kitab Lauhul Mahfuz sebelum Dia menciptakannya. Ku ayat eta mah kajawab. Berarti lamun kitu mah hasil ieu teh, hasil ini bukan karena usaha yang kita lakukan, tapi karena Allah yang sudah menetapkan. Dengan bahasa yang simpel namanya apa? Qadarullah atau qadaullah. Ketetapan dan ketentuan dari Allah. Jadi kunaon Pak? Bapak berobat sembuh? Kayak nama. Ya kan bisa menjawab sekarang. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahu. Lamun Allah wahyu mah akan sampai kapanpun gak akan bisa menjawab. Bingung dia itu. Dengan adanya wahyu yang memberitahukan semua yang menimpa adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah, maka sebetulnya itu menjawab dengan tegas kenapa kita mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ada orang tidak berobat kemudian sembuh, kunaon tah? Yang gampangnya qadarullah. Kan tenang tuh. Terus aduh namanya abg lajeng bingung geus jelas tuh. Nah, disinilah fungsi wahyu. Maka ketika mentok akal, mentok indra, maka wahyulah yang mengarahkan dan mengatur akal dan indra itu. Maka pantas Quran disebut hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi lamun Bapak usaha, abang teh serius teh, angre teh payu kunaon tah Pak? Qadarullah. Tuh, nya beresnya. Daripada capek mikiran, oh itu karena ini asik nama kemasannya kurang menarik. Oh anu. Silakan. Nggak dimalake mentok deui, selamat liur deui. Karena dia harus mencari alasan lain kenapa dagangnya teu payu. Ya kan begitu kan? Kan begitu. Ketika kenapa tidak laku? Oh gara-gara ini tempatnya tidak strategis. Sok atuh pindah. Kunaon tah? Oh kemasan, ganti kemasan. Teu payu, oh harga meureun kurang murahkeun. Teu payu kene, sok sarek naon deui. Capek tah sirah teh. Tapi dengan jawaban yang simpel, kunaon pacar teu payu? Qadarullah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut kurang variasi, itu variasi, itu variasi itu, tapi payu. Kalau disebut harganya mahal, gitu kan? Ternyata ada yang lebih mahal, tapi laku. Disebut tidak strategis tempatnya, orang lain ada nyungsep tempatnya, tapi tetap laku. Maka tidak ada jawaban yang sangat simpel dan sederhana selain qadarullah. Itu jawabannya. Beres Pak? Acan keula. Tanya. Lamun nyebut beres, lahirlah yang bernama Jabariyah. Tak ketek itu Pak. Jabariyah. Tadi mah Qadariyah. Iya mah Jabari. Tadi mah Qadariyah tak iya. Qadariyah mah hanya mengandalkan usaha. Ta Jabariyah mah dibalik ele teh. Geus ya kumaha Allah. Mata katur rek dagang di mall, kumaha Allah we. Rek pindah mau ya di dia, ya kumaha Allah. Jadi we orang Islam teh cara leuy. Tidak kreatif, tidak inovatif. Kenapa? Karena dia sudah memasrahkan, mangga we cenah. Rek diubar deui mah, moal cenah. Kumaha Allah we nama. Bade cager nuhun, teh cager. Kumaha Allah we. Tah eta Pak Jabariyah.
Beres teh jadi Jabariyah. Henteu, kita teh lieur deui Jabariyah teh. Jabariyah teh liurna ketika dia memasrahkan hidupnya kepada Allah, ternyata takdir yang dia tunggu-tunggu baik gak kunjung datang. Tungtungna keheul deui wae. Jika tadi nu bari moal cenah kumaha Allah we mah. Teh geus didaguan sabulan eta kumaha Allah? Tuh cager-cager kumaha tah? Nah, tutulna mah geus ka dokter deui. Tuh. Jadi eueuh nu konsisten. Jadi kadanya Pak, pada Qadariyah jeung Jabariyah pakai bahasa Arab, jol alus we, lain mah. Justru inilah dua kelompok di muka bumi ini yang hidupnya selalu galau dan bingung. Qadariyah bingung karena ternyata usaha yang dia andalkan tidak kunjung menghasilkan hasil yang dia inginkan. Jabariyah juga ujung-ujungnya juga bingung. Karena ketika dia bertahan, kumaha Allah pek teh eueuh mere. Tungtun nama kieu teuing ini. Nah, berarti aya kaitanana hasil jeung usaha. Aya naon? Tuh, enggak ada. Lamun Bapak nyebutkeun aya berarti urang teh urang ngabahas ti mimiti deui. Ieu tepat geus jauh urang teh ngobrol. Sudah teh geus jauh teh bakal ieu balik deui. Jadi aya hubunganna hasil jeung usaha. Naon? Tuh, sakitu deukeut pas saya. Saya tanggung jawab ya. Padahal saya menjelaskan ini supaya terjadi persatuan. Ternyata perseteruan. Ya, tenang Pak, tong rusuh. Lamun rusuh bahaya. Saya sudah menjelaskan ini di beberapa tempat. Ternyata hasilnya aya nu parasea gara-gara ieu. Tapi saya tidak akan berhenti. Kenapa? Karena memang ilmu itu kan terus harus disampaikan. Makanya saya tidak pernah memaksa Bapak harus ngerti hari ini. Enggak usah. Namun Bapak ngerasa liur, Ustad mah pangheulana. Iya. Saya ingat itu. Ustaz Sadikin gitu. Kalau ceramah begitu kan, sok bikin bingung ya Pak. Cek apa teh? Ya, lamun didinya lah liur, tong sombong cek apa teh. Nah, samemeh maneh urang heula liur gitu. Ya iya atuh. Iya kan? Sebelum Bapak bingung, Ustad mah pangheulana. Malah 2 kali lieur Ustad mah. 2 kali lieur. Kenapa? Pertama lieur mahamkeun ieu kumaha, kedua kumaha carana ngarah Bapak teh lieur. Jadi seberapa kali lieur Ustad? Ya mata ulah sombong mun Bapak lieur teh. Tenang, biasa-biasa we, anak ge lieur teu ngomong biasa we. Ya santai saja Pak. Gak usah Bapak terdesak, gak usah ada kudu tenang, mahamkeun ieu mah. Teh pahamkeun kieu, kemudian dibandingkan dengan fakta di lapangan bagaimana. Kesimpulan kieu, kitu we terus. Kan disebut diajar mah eta Pak, disebut diajar mah ngan 2. Soal, jawab. Soal, jawab. Lamun soal jeung jawaban klop jadi ilmu gitu. Setentung tidak klop, soal, jawab, teklop, soal deh. Jawab, teklop, soal. Gitu diajar mah. Makanya saya sering menyampaikan, Pak, teu kudu rusuh, tenang we diajar. Gak mesti Bapak, wah cenah geus 3 kali diaji teu ngarti wae, nya sing sabar we. Sing sabar. Prinsip diajar mah simpel. Teu kaharti diajar deui. Teu kaharti diajar deui. Teu kaharti keneh? Diajar deui. Nepi ka iraha? Sampai mati itu mata kayak hadisnya walaupun katanya ini hadis dhaif utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai meninggal. Benar, prinsip ngajar mah simpel. Ngajar teu kaharti ajarkeun deui, teu kaharti ajarkeun deui, teu kaharti keneh ajarkeun deui. Nepi ka iraha? Nepi ka maot. Saha? Ya kan begitu. Makanya kenapa banyak guru yang stres? Karena
persepsinya guru teh kudu minterkeun murid. Eta nu nyababkeun guru stres teh. Geus 5 kali terangkeun jeung beberapa metode teu ngarti keneh bukan murid teh, stres pan guruna. Karena pikirannya kudu minterkeun murid, nggak bisa. Nabi saja innama ana qasimun wallahu yu'ti kata Nabi. Aku hanya membagi, yang memberi Allah. Nabi saja sudah simpel. Kuring wae Nabi teu bisa minterkeun maneh kumaha urang. Simpel begitu, Pak. Jadi Bapak tak kami telah jadi beban, Bapak teu ngarti ge. Iya. Salah-salah sok lamun Bapak teu ngarti. Tuh nya tah ieu sok pikacauan. Bapak teu ngarti nyalakeun ustad gitu kan. Pancek ustad teh di dieu kan apa bodoh bisa gitu sok. Teu kudu silih salahkeun diajar mah. Lamun geus diajar jeung diajar teu ngarti keneh eueuh nu salah. Nu penting mah murid geus diajar sing bener, guru geus ngajar nu bener. Sap kitu. Ngarti moal. Dukat kalau dijamin ya nu hadir anu nu sareureus siga bieu kesimpulanna sarua belum tentu. Walaupun Bapak ketawanya sama, tapi keluar tanya geura sok. Jadacan bagus sarua jawabanna teh. Ya. So, balikan deui, Pak. Ketika nomor 1 dan 2, maka akal dengan tegas mengatakan usaha menentukan hasil. Usaha menentukan hasil. Tapi ketika poin 3 dan 4 dia alami, mimiti jangar, usaha kumaha deui. Naon salah abdi? Harga geus diturunkeun, kualitas geus ditaikeun, tempat sudah dipindahkan ke tempat yang strategis. Tapi tetap saja abdi teh buat itu lahirna salah tuh, nyalakeun we lahir kana teh. Apa karena saya lahir rebo gitu? Dagang teh teu payu wae. Kadukun we tuh gitu asal mulana kadukun teh. Makanya saya kan pernah menyampaikan kalau orang normal nggak akan ada yang percaya kepada dukun, moal aya. Jelema nu datang ka dukun mah jelema teu normal. Iya, Pak. Sok Bapak badan sehat, duit banyak, istri soleha, anak soleh. Lalu di TV aya iklan, cring, Anda ingin kaya? Anda ingin semua? Ketik spasi waton ke sekian sekian sekian. Percaya mau Bapak? Nah, cek Bapak teh nanaonan. Gitu kan? Ngabut nyambut gitu. Karena Bapak kondisinya sedang normal. Tapi lamun penyakit teu kunjung sembuh, duit beki seuseut. Pamajikan mulai ulin wae. Barudak baraong, kira-kira begitu aya iklan. Kling, Anda ingin sembuh? Ketik spasi anu-anu. Kira-kira aya teu pikiran hayang nyobaan. Itu Pak. Mata fungsina anu ngalayat nu gering teh ta eta. Menguatkan keyakinan, menguatkan persepsi. Jadi lain datang nu ngalayat teh beki semangat bunuh diri entong. Nah itu Pak. Maka disinilah akal bingung. Maka ketika akal ini bingung, maka Allah memberikan wahyu. Cerak. Teu kudu bingung cek Allah teh. Semua yang kalian alami, semua yang kalian rasakan sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Berarti ya Pak, kalau begitu hasil yang kita dapatkan ini karena usaha kita bukan? Bukan. Tapi semua adalah ketetapan Allah, semuanya adalah qadarullah. Pak, pasti ngahulang keneh teh. Ngahulang nanti pasti kita kieu Bapak teh atau mun kitu mah karena usahanya. Nyapan iya judul abdi teh untuk apa berusaha? Makanya ada kaitan tidak usaha dengan hasil? Tidak ada. Tak itu sing tegas ngajawab teh Pak. Marah teu bingung. Bapak itu dari tadi bingung ngajawabkeun tidak. Sieun heuh. Mau mengatakan heuh takut tidak. Ya sieun salah padahal salah anggar sieun salah ge. Ya sok sieun salah-salah. Yakin benar. Nah,
Jadi gitu Pak, jadi biasakan akal kita itu dibuat konsisten dalam kesimpulan. Ketika Bapak meyakini semua adalah ketentuan Allah, berarti usaha tidak ada kaitan dengan hasil, itu namanya konsisten cara berpikirnya. Gitu. Tapi lalu Bapak berpikir semua sudah Allah tentukan, tapi usaha orang nentukan hasil, teteh tidak konsisten itu. Itu yang bikin Bapak bingung terus. Karena hasil tergantung usaha, berarti tidak ada kaitan dengan kekuasaan Allah dalam menentukan hasil. Konsisten tidak? Konsisten itu juga. Konsisten. Jadi kita Pak, dilatih akal kita harus konsisten. Soalnya nanti kalau tidak konsisten, kita akan sulit mendapatkan penjelasan yang benar. Kudu konsisten lah. Nanti kalau konsisten, ketika salah, kita tahu salahnya. Ketika benar, kita semakin yakin kebenarannya. Tapi kalau tidak konsisten, cara berpikir kita, akan sulit kita mendapatkan kebenaran dan sulit mengetahui kesalahan. Itu resiko tidak konsisten. Makanya silakan Bapak coba diskusi dengan orang konsisten, itu lebih enak. Karena dia begitu tahu salahnya, dia menjadi kesalahan. Tapi kalau sama orang yang tidak konsisten, kita bingung. Argumen ini teh jujur, argumen ini teh jujur. Jadi kalau Bapak yakin usaha menentukan hasil, berarti ayat campur tangan Allah tadi dia. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita konsisten, maka lahirlah qadariyah, cakap begitu. Tapi ketika kita yakin hasil ini Allah yang menentukan, berarti usaha orang teh tidak ada hubungan dengan hasil. Gitu, itu baru konsisten. Bapak mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Kalau yang pertama, jelas tadi kebingungannya adalah ketika usaha-usaha yang dia lakukan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau milih yang kedua dan hanya diputuskan sampai sana saja, sampai non yakin yang semua itu ditentukan oleh Allah, bahwa usaha tidak mempengaruhi hasil. Heupeun PKD-nya jadi we jabariyah ketelieur teh. Nya kumaha we? Nya kumaha we teh kita lamun takdirna diganti kudu alus jadi beuki yakin, lamun teu wae kumaha? Siga tadi orang sakit, pak dobel moal bima kumaha we. Ka geus ngampung sabulan teu cager keneh we kumaha tah? Cangkel lila mah teu konsisten. Nah, disinilah maka kalau hanya mengandalkan pikiran saja sih tadi Jabariyah tetap ya bakal deadlock. Lagi-lagi Al-Qur'anlah yang memberi pencerahan dan penjelasan kepada kita bagaimana hidup. Maka dalam Al-Qur'an usaha itu penting atau tidak? Usaha itu ada hubungan dengan hasil tidak? Penting tuh. Naon penting nak? Penting teh tah ieu. Jadi ternyata usaha kita itu adalah laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kelanya ieu papeuli duh ieu teh ieu borna kurang badag. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Aduh, Pak Bulit ya, Pak. Nah, maktasabat. Tah, iya Pak. Jadi usaha orang teh bukan untuk mempengaruhi hasil yang ini, bukan. Hasil nu ieu mah lain urusan orang, Allah yang menentukan. Sehat, sakit, untung gede, untung leutik, eta mah lain urusan ieu lain.
Ieu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Matak Bapak rek adu belajar. Apa ya adu belajar Indonesianya? Mau sekuat tenaga berusaha, maka hasil itu tidak akan melebihi qadarullah. Rek update-updatean. Ada orang dagang nasi kuning, Pak, buka jam 7 sampai jam 5 sore. Ternyata yang laku cuma 4 bungkus. Kesel tuh. Kesel. Akhirnya, emang dagang teh barogu engke mah sangeunana we. Buka jam 12. Besok nate. Baru 5 menit ada mobil datang. Ngit, Bu, 100 bungkus. Pertanyaannya, berarti dagang teh mending jam 7, mending jam 12? Hah? Nah, cek akal teh aing mah kamari jam 7, iya jam 12 maka besoknya dagang jam 12 lagi. Ternyata telaku hiji jajan. Pertanyaannya, berarti dagang teh jam 12, jam 7? Balik deui ka jam 7. Ternyata 200 bungkus habis. Berarti jam 7, jam 12 dagang teh. Jam 7 deui. Tek ngan laku 2 siki. Jadi jam 12, jam 7. Lamun nganggunakeun akal stres tah dagang teh. Tapi kalau menjawab qadarullah beres. Jadi jam 7, jam 12. Kan? Lamun Bapak nangtokeun jam 7, jam 12, mudah-mudah hasil nu ieu stres deui. Kenapa? Ternyata hasil yang diharapkan jam-jam ini ternyata tidak sama, fluktuatif. Makanya ulah mikiran ieu cek abdi ge. Tah, usaha kita mah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Apakah usaha kita akan menghasilkan pahala atau usaha kita melahirkan dosa? Ini sebetulnya ieu mah pasti. Nu itu mah goib. Goib ini mah. Usaha hasil nu ieu mah goib. Kalau hasil usaha yang ini pasti. Makanya aya 2 usaha teh, ada yang baik, benar, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, disebutnya ikhtiar. Maka ikhtiar. Nah, yang kedua ada lagi usaha tapi nggak benar. Usahanya buruk, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, namanya istirar. Bapak pernah mendengar kalimat istirar? Bacaan adi bieu? Ya saya kan tanya, udah pernah belum? Bieu kadangun teu? Nya teu konsisten ah. Bapak sering tak mendengar istilah istirar? Henteu eta mah jawabanna. Tadi Bapak saya tanya, Bapak pernah tidak mendengar? Tah gitu. Sering teu? Tah gitu. Aduh, ya cek abdi ge bahasa teh penting itu. Karena ada konsekuensi logisnya bahasa itu. Nah, di kita umumnya orang membicarakan usaha teh ini yang dibicarakan teh ikhtiar. Makanya nu koruptor ge waktu ditanya, saya kan ikhtiar. Bangsat itu ikhtiar nyebutnya Pak. Lain ikhtiar, bangsat mah istirar. Kalau ikhtiar mah dari kalimat khair asalnya. Kalau istirar itu dari syarrun. Syarrun itu usaha yang buruk. Ikhtiar mah jadi pahala, istirar mah jadi dosa. Maka timbul pertanyaan, ada yang dagangnya jujur, untung? Ada yang jujur tapi buntung? Jadi mending jujur buntung, mending jujur untung?
gue tarik ngesan yang ngaji, aduh lila deui wae. Ada nggak Pak orang yang dagangnya jujur? Ternyata untung ada? Ada nggak yang jujur tapi rugi? Tuh. Mending jujur rugi, mending jujur untung. Ya, can beres ngaji itu. Tah, mending jujur. Apa cek abdi ge untung jeung rugi memang goib. Nu cenah ustad naroskeun, ana manguji, mah yang nguji. Ulah sok hayang gampang wae pertanyaan teh. Ana manguji ngarti henteu? Ternyata hilang. Apa di lapangan teh nu jujur untung ada, nu jujur rugi ada, berarti kan aya dua nana. Ulah sok milih jujur untung dah, kita nanti sekali maksa mah rugi dagang teh. Nah gara-gara rugi jadi menang nggak bohong? Tetap kudu. Mana anu ikhtiar, jujur untung, jujur rugi. Nya nu mana? Dua nana. Ikhtiar. Ya. Aya deui nu ngabohong, Pak. Dagangna teh. Untung aya teh? Aya. Aya nu rugi teh? Aya nu ngabohong rugi. Cik, mending bohong rugi, mending bohong untung. Ya, cenah. Kacape-cape atuh dosa mah. Untung can puguh. Emang Bapak lamun nginjem ka riba, geus pasti bakal usahana maju? Centang tuh, ngan dosa mah geus pasti. Memang Bapak kalau tidak ditambah modal, usaha mau maju? Belum tentu, ngan geus pasti menang pahala. Kenapa tidak pilih yang pasti-pasti? Gitu maksudnya gitu. Jadi ku penjelasan ieu mah teu kudu aya pikiran ustad da kanggo nambihan modal. Abi teh darurat. Pak, mun Bapak ngagunakeun cara nu haram, dosa mah geus pasti. Tapi untung belum. Tah nu korupsi, sudah dijamin hasil korupsinya dia makan? Can dimakan, can ditoel-toel acan? Geus di penjara. Mau teh geus kitu teh? Geus we teh. Dosa mah geus pasti. Tuh kan lebih optimis hidup itu. Mana optimis rugi kumaha itu? Oh, kadinya Bapak banyak. Telat atuh sorana. Jadi sebutnya kadieu. Delay eta Pak. Nah ini. Makanya bagi orang muslim usaha itu maksimal atau sanganana? Maksimal dah yang pahala atuh. Emang Allah bisa seenaknya kita beramal, dikatakan jadi yang penting macana pahala we, baik asal ge. Nah jadi gitu mikirna orang muslim teh. Justru karena pahala kita dituntut untuk profesional dan proporsional. Matak nu hayang pahala mah dagang teh teu asal antong ieu bisa ngabahayakeun, kudu nu alus. Ieu kudu kieu, ieu kudu. Nepikeun ka nu meuli teh tenang, ka Bapak manaha kesehatan terjamin, harganya juga tidak menipu. Kan eta. Itulah makanya bukan Jabariyah, bukan Qadariyah mukmin itu. Tapi dia mengkomparasi antara keyakinan takdir kepada Allah dengan memanfaatkan usaha yang kita lakukan. Caranya bagaimana? Hasil tina takdir mah pasrahkeun ka Allah, da urang mah hese mikirna. Tapi usaha yang kita lakukan mencapai pahala, ieu mah pasti. Gitu, Pak. Jadi aya hubunganna usaha jeung hasil? Kanu hasil ieu mah teu aya. Tapi penting teh usaha teh? Sangat penting. Untuk apa? Matak Bapak tenang we dagang teh. Teu loba kasieun kahariwang. Kenapa? Lamun orang geus maksimal, pahala mah geus pasti. Soal keuntungan dari segi duniawi ini Allah sudah mengatur. Disebut teh rizki.
lila deui ieu mah rezeki. Nya ari rezeki mah cek Allah nahnu narzuqukum. Kami yang sudah menetapkannya. Berarti urang rezeki bisa nambahan bisa ngurangan. Rezeki mah moal nambahan moal ngurangan. Moal pas rezeki mah. Nu sok nambahan jeung ngurangan mah milik. Milik mah bisa nambahan. Bapak bisa nambahan jongkok. Tapi menikmati hasil jongkok geus diatur ku Allah. Sakitu we, sakitu pabrik beas teu bisa ngadahar sangu. Padahal pabrik beas, Pak, tapi tidak bisa makan nasi kunaon tah? Oh, geus diabetes. Geus diatur. Rezeki mah. Matak milik bisa pahili moal Pak. Balikan deui. Milik bisa pahili moal? Bisa. Bapak balik ngaji ti dieu sok pahili tah senal. Pernah tuh Bapak gitu? Berarti milik mah pahili. Ngan di urang we sok aya paribasa, "Yo, milik mah moal pahili." Ceuk saha senal pahili wae? Pernah Bapak ngirim alamat PT nyasab? Tuh, berarti milik mah mungkin pahili, mungkin berganti. Lain berganti non bertukar-tukar. Tapi rizki mah tidak akan tertukar. Mantap persaingan, sanajan ada persaingan bisnis yang begitu ketat. Karena ada global Pak. Global warming. Pasar global. Wah, salah latras bagaimana nanti kita cina ini dengan luar negeri Pak geus edong atur, Pak. Mantap jelema nu yakin ka dieu mah tenang rek global, pasar global, tek global naon lah. Geus anu ngatur. Eta Cibadoyo pagigir-gigir teh tukang sapatu we. Nya Pak. Sakurang pan mun areng tong sapatu atuh, hiji talina dagang teh. Nu hiji soalna. Ieu mah teh pahili tuh Pak, sok itu Gus dibangun megah, nu digigirnya nu payung anggar, nyaletik, ngebahas. Kenapa? Allah sudah mengatur. Jadi untuk apa kita hidup galau, ya Pak, riwe. Dan ini ternyata sudah dibuktikan juga Pak, ada pengusaha-pengusaha kita yang berpikirnya begini. Waktu saya menjelaskan begini, kan biasa para pengusaha apa diterangkan kita tenarima itu. Wah usaha tidak menentukan hasil, tuh bisa Ustaz, bisa gitu itu. Padahal mana nanti ngalaman kieu kabeh itu. Ya kan ngalaman itu. Da usaha serius hasil gede ngalaman ku pengusaha eta teh. Tidak serius untung gede pengalaman mata sok bari seuri. Teh kati cenah Ustaz kira-kira nu kieu, mulana kieu, seuri we geus kitu. Diterangkeun kieu mah teu narima. Nah, pas sakabari mah aya pengusaha. Ustaz tah abdi mah cenah kieu pisan prinsip teh. Makanya saya itu tenang dalam usaha, tenang. Jadi dia itu pengusaha IO, Pak, yang sudah bekerja sama dengan Jarum Super itu bertahun-tahun. Ikhwan orang dari Persatuan Islam. Dia prinsipnya begitu. Nah, itu ternyata cenah perusahaan Jarum Super itu dia tidak hanya bekerja sama dari soal IO-nya saja, tapi misionarisnya juga kental itu. Makanya setiap IO yang kerjasama dengan dia itu harus ikut pertemuannya. Usina tenang Pak, gitu menanamkan liberalisasi, agama itu sama, bukan Islam yang benar. Itu diajarkan itu. Nah, cuman dia satu-satunya yang tidak pernah ikut kumpulan acara dia. Sampai pernah dipanggil oleh Jarum Super, diancam, mun maneh teu ngilu wae saya mau diberi job. Apa jawabannya? Emangnya kamu yang ngasih rezeki? Bukan. Silakan saya mah. Anda tidak ngasih jauh, saya tidak hariwang. Saya yakin Allah yang mengatur rezeki. Tapi ke ayeuna anggar we eta we dipanggil teh Pak. Ya dia semakin yakin bahwa usaha itu tidak akan menghasil. Karena kan banyak IO yang diancam begitu langsung sieun Bang, sieun kehilangan job, sieun jadi we tuh. Dia tidak kokoh, sok silakan. Saya enggak takut karena bukan Anda yang memberikan rezeki saya. Tapi dikitukeun teh mereka malah jadi menghargai dia, segan, bahkan anggar we orderan teh loba kadinya.
Karena dia semakin percaya kepada orang ini. Orang yang punya pikiran seperti itu tidak akan mungkin bohong. Orang yang cara berpikir kayak begini tidak akan mungkin khianat. Makanya semakin percaya. Gitu Pak. Tah Bapak gitu kudu percaya aja teu kudu. Sok mikir deh lah. Silakan bandingkan lagi. Karena saya tidak mau nanti Bapak berkesimpulan seperti saya tapi tidak tahu alasannya apa, itu bahaya. Pada Bapak dah Ustaz kalah pasti benar, tapi Bapak tidak bisa menjelaskan bagaimana runutannya, itu bisa bahaya. Silakan nanti Bapak cek lagi, buka lagi YouTube-nya, buka lagi ininya, balikan lagi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kesimpulan tidak cukup sekali dua kali kita memahami. Da Quran mah jero isina. Itu bisa dipahami saliwat tidak bisa. Diulang-ulang. Dikomparasikan dengan kondisi, komparasikan dengan ini. Itu. Kenapa? Karena saya yakin Quran itu adalah petunjuk. Tapi apa artinya petunjuk kalau kita tidak mengerti kemana arah petunjuk itu? Terusnya Pak, jadi untuk apa berusaha? Atau tadi tanya. Ya inaun ya sok Bapak ngaji. Kalau Bapak ngaji tujuannya hayang pinter, saya yakin gancang eureun sok. Karena sudah 3 kali ngaji teu pinter-pinter. Tapi kalau Bapak ngaji kadieu ye nyambung nata tah kana pahala. Maka sanajan Bapak can ngarti pahala mah geus pasti mah. Itulah yang membuat kita tetap optimis dan semangat berikhtiar. Kenapa? Karena pasti. Sepalah 8:30. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.